Masalahnya ya di level production ya teman-teman, operasi yang terlihat konsisten itu tuh ya sering sekedar cepat gitu ya teman-teman ya, karena kompleksitasnya itu tuh dipindahkan gitu loh ke tempat yang lain gitu loh ya. Jadi contohnya gini teman-teman, misalkan kita yang paling sering ya saya temukan tuh adalah pengecekan stok gitu saat terjadi flash sale misalnya. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, saya Amble, and keep the excitement to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah Realitas Teknologi. Dan di episode kali ini saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin salah satu masalah yang cukup penting dalam software engineering, tapi biasanya itu seringnya ya, paling tidak seringnya itu cuma menjadi hafalan ataupun ya untuk memenuhi ya bisa lulus ujian gitu loh. Jadi gini teman-teman, ya sekali lagi paling tidak ini dalam pengalaman saya gitu ya. Jadi saya tuh banyak menemukan di mana ya mahasiswa computer science ataupun ya teknik informatika itu tuh bisa gitu loh menjawab kayak misalnya tuh O1 itu lebih cepat daripada ON. O log N itu lebih baik daripada ON kuadrat misalkan seperti itu. Tapi akhirnya tuh ketika mereka itu masuk ke dunia kerja gitu ya teman-teman ya, ya tetap aja bisa membuat suatu ya aplikasi ini itu tuh akhirnya ngebaca 1 juta data bahkan gitu ya hanya untuk satu buah request. Jadi itu tuh mungkin bukan sekedar kegagalan dalam pembelajaran aja gitu ya. Mungkin ada juga kegagalan dalam ya mendidiknya gitu ya teman-teman ya. Dimana ya mengajarkan ya big O notation itu tuh sebagai simbol ujian gitu loh. Bukan sebagai cara memahami biaya dari sebuah sistem. Jadi itu yang bakal kita bahas, dan gimana pembahasannya simak video sampai habis biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama gini teman-teman. Jadi sekali lagi, masalahnya menurut keyakinan saya itu adalah ya si Big O ini, itu tuh diajarkan ya gampangannya itu hanya untuk dihafalkan simbolnya gitu loh. Bukan ya diajarkan untuk bagaimana biaya itu bisa muncul dalam sistem yang nyata. Jadi gini, akibatnya tuh ya tadi ya, akhirnya ya pembelajar ataupun ya mahasiswa ini gitu kan, itu akhirnya cuma bisa menjawab, oh O1 tuh lebih cepat daripada ON gitu kan, oh ON itu lebih baik daripada ON kuadrat gitu ya. Tapi ya itu tadi, ketika dalam dunia kerja, ya mereka tuh akhirnya tetap bisa membuat satu pola yang menghancurkan performa tanpa mereka sadarin gitu loh. Jadi contohnya gini teman-teman, saya pernah melakukan review code ya di pekerjaan saya sebelumnya gitu kan, dimana pekerjaan saya di kantor sebelumnya, itu tuh aplikasi yang kita bikin tuh gampangannya tuh ada sistem chatnya lah, mudahnya seperti itu. Nah, dalam satu query ini nih aplikasi itu diharapkan bisa mengambil sekian percakapan gitu ya teman-teman ya. Nah, masalahnya itu di mana? Masalahnya itu muncul ketika ya respon ini itu juga harus menampilkan kayak misalnya itu pesan terakhir, terus juga ya nama pengirim dari pesan terakhir gitu ya, sama jumlah pesannya gitu yang belum dibaca gitu ya teman-teman ya. Nah, pada kasus ini ya teman-teman ya, jadi orang yang saya review code-nya ini dia tuh pakai serializer gitu ya. Dan ya di dalam serializer ya si orangnya ini gitu kan, itu tuh dia mengakses ORM kira-kira ya seperti ini. Nanti saya taruh gambaran kodenya ya teman-teman ya. Nanti saya taruh di sini. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman lihat pada visualnya gitu kan. Di sini teman-teman bisa lihat kodenya itu tentunya kelihatan clean gitu ya teman-teman ya. Nggak ada SQL yang berantakan gitu kan, dan bahkan kita bisa lihat di sini bahwa ya orangnya ini nggak lupa gitu loh kalau yang namanya join itu tuh ada gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi apa yang tidak disadari? Nah, yang tidak disadari si orang ini dalam kode ini itu adalah si ORM itu kan diam-diam tuh menjalankan ya ini ya. Yang pertama itu kan jelas satu query untuk ngambil sekian percakapan itu tadi. Nah, terus dia akhirnya si ORM itu kan menjalankan sekian query gitu loh. Untuk ya pesan terakhir sama sekian query juga gitu kan. Untuk jumlah pesan yang belum dibaca gitu ya teman-teman ya. Nah, tentunya di sini jadinya ya totalnya itu adalah sekian query ditambah satu query gitu loh untuk satu request aja. Jadi misalkan bayangin aja ya kalau pesannya itu misalnya ada 100 gitu ya teman-teman ya. Ya berarti kan yang terjadi itu adalah 200 query ditambah satu query gitu loh. Dan ini tuh problem ya teman-teman ya.
Jadi gini, itu tuh yang biasanya disebut sebagai N+1 problem gitu, dan ini tuh berbahaya gitu loh. Bukan karena engineer-nya tuh nggak tahu, apa ya, gambarnya itu nggak tahu join gitu ya teman-teman ya. Tapi karena ada abstraksi ORM yang dia itu menyembunyikan biaya sebenarnya gitu loh. Jadi di sini saya taruh lagi diagram untuk ilustrasinya, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di diagram ini tuh nunjukin bahwa ya kode yang terlihat sederhana itu tuh belum tentu murah ya teman-teman ya. Jadi satu akses relasi itu tuh ya kalau misalkan di dalam loop gitu ya, itu tuh ya bisa banget dia tuh berubah gitu loh menjadi ya ratusan perjalanan ke database itu kan tanpa terlihat jelas di source code gitu loh. Jadi sebetulnya kan di sini kita bisa lihat sebenarnya tuh solusinya cukup dengan lateral join gitu ya, dimana ya berarti kan database ini bisa menyelesaikan ya kebutuhan datanya itu sekaligus gitu loh, tanpa ya harus dipanggil berulang gitu ya teman-temannya untuk sekedar ya setiap percakapan gitu loh ya. Jadi ya kasus ini itu tuh yang menunjukkan sesuatu yang sangat penting ya teman-teman ya, itu adalah secara visual kodenya itu mungkin hanya terlihat ya seperti satu loop sederhana aja gitu loh. Tapi kan dibalik itu semua ya berarti kan sistem itu sedang ya mengirimkan gitu kan ribuan query gitu ya, yang dia itu ya query tambahan gitu loh ke database gitu ya teman-teman. Ya mungkin kalau di laptop dengan ya 10 atau 20 data itu apa ya gampangnya itu kelihatan aman lah gitu ya teman-teman ya. Karena kan ya latensi kecil gitu kan, terus juga datanya masih sedikit gitu ya. Dan juga ya si engineer-nya itu kan ya merasa semuanya mungkin baik-baik aja gitu secara lokal aja gitu kan. Tapi ketika masuk di level production ya tentunya kan apa ya, ketika data itu menjadi ribuan dan ya request ini datang bersamaan gitu ya teman-teman ya, pola ini kan tentunya akan ya mulai memakan ya, mulai dari waktu query gitu kan, terus juga ya koneksi database, CPU gitu kan, ya akhirnya tuh juga yang ngebuat endpoint itu melambat atau bahkan bisa sampai timeout gitu loh. Jadi ya inilah apa ya gampangannya itu kegagalan ya teman-temannya dalam ya mungkin proses pembelajaran ataupun ya proses pendidikannya juga gitu teman-teman ya. Jadi kebanyakan ya pembelajar ini gitu kan ya sering ya diajari melihat Big O itu tuh sebagai hal yang harus dihafalkan gitu loh ya, bukan sebagai ya pola pemborosan di aplikasi yang nyata ya teman-teman ya. Jadi mungkin mereka itu seringnya tuh ya tahu gitu loh cara menyebut ya notasi ON-nya gitu kan, tapi nggak tahu gitu loh bahwa ya satu loop yang berisi query tambahan ya itu tuh bisa menjelma menjadi bencana untuk performa sistem gitu loh ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya makna Big O Notation itu kan yang seharusnya benar-benar dipahami itu adalah ya bukan sekedar simbol gitu ya, tapi ya ini nih cara gitu loh, cara melihat bagaimana ya biaya sistem itu tuh bisa membesar gitu ya teman-teman ya, ketika ya data dan ya bebannya itu ikut membesar. Jadi kalau misalkan ya proses pendidikan itu hanya ya mengajarkan notasinya aja gitu ya teman-teman ya, tetapi gagal gitu loh menunjukkan seperti apa sih N+1 problem, ya akhirnya ya pembelajaran itu ya memang mungkin bisa lulus ujian gitu loh. Tapi tentunya mereka belum benar-benar ya diajari berpikir seperti seorang engineer. Oke, selanjutnya gini teman-teman. Ini menurut keyakinan saya ini adalah hal yang paling fatal gitu loh. Jadi banyak orang yang belajar itu bahwa O1 itu adalah kondisi yang ideal gitu ya. Jadi akhirnya itu mereka mengira semakin banyak proses yang dibuat O1 itu tuh semakin baik gitu loh sistemnya. Masalahnya ya di level production ya teman-teman, operasi yang terlihat konsisten itu tuh ya sering sekedar cepat gitu ya teman-teman ya, karena kompleksitasnya itu tuh dipindahkan gitu loh ke tempat yang lain gitu loh ya. Jadi contohnya gini teman-teman. Misalkan kita yang paling sering ya saya temukan itu adalah pengecekan stok gitu saat terjadi flash sale misalnya. Jadi aplikasi itu kan sebenarnya nggak mungkin gitu kan menghitung seluruh apa ya gambarnya seluruh transaksi gitu ya teman-teman ya setiap kali pengguna itu membuka halaman produk gitu ya. Nah, dari pengalaman saya ini tadi, ya paling tidak sekali lagi ini dari pengalaman yang saya temukan itu kan, ya ada gitu loh engineer yang berpikir bahwa jumlah stok itu tuh disimpan sebagai nilai gitu kan yang bisa dibaca langsung gitu, misalnya ditaruh di Redis gitu misalnya itu ya teman-teman ya. Nah, tentunya kan ya proses pembacaannya itu ya jadi sangat cepat gitu loh, dan secara sederhana ya ini tuh terlihat seperti O1 gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, masalahnya di mana? Masalahnya itu adalah ya ketika ribuan pengguna itu tuh membeli produk yang sama secara bersamaan gitu loh. Nah, di sini saya punya ilustrasi dalam bentuk diagram lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nanti ilustrasinya. Jadi gini, pada diagram ini itu tuh menunjukkan ya bahwa ngebaca stok itu tuh memang jadi murah ya teman-teman. Tapi menjaga supaya angkanya itu tetap benar itu tuh jauh lebih sulit gitu loh.
Kalau misalkan 2 request gitu kan dia tuh membaca ya stok bernilai 1 gitu ya teman-teman ya, sebelum salah satunya itu gampangan itu selesai gitu kan mengurangi stok. Ya keduanya itu kan bisa ya merasa masih berhak gitu loh untuk membeli ya teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya kan ya satu barang itu ya terjual kepada 2 orang gitu loh. Ya memang di sini Redis sendiri itu kan menyediakan ya operasi atomic gitu ya. Misalkan tuh ya pakai DCR gitu ya, DCR, stok, produk 1 2 3 misalnya seperti itu ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, satu operasi atomik di sini itu tuh belum membuat seluruh sistem stok itu tadi itu tuh jadi benar gitu loh. Sistem itu kan masih harus menangani kayak misalnya tuh stok yang perlu dikembalikan gitu kan, misalnya ketika pembayarannya gagal ataupun ada reservasi yang kadaluarsa ataupun juga kayak misalnya tuh perbedaan gitu kan antara Redis sama di database utama gitu ya. Terus juga ada misalkan tuh retry gitu kan, retry yang dia tuh berpotensi mengurangi stok 2 kali, bahkan ya sampai ya rekonsiliasi gitu loh ketika ya salah satu sistemnya itu gagal. Jadi dalam case yang saya tunjukkan ini tadi ya teman-teman, ngebaca stok mungkin itu terlihat seperti operasi O1 gitu ya. Tapi ya kecepatannya itu tuh dibayar gitu loh dengan apa ya, dengan konkurensi kontrol gitu kan, terus juga idempotensi, reservation gitu kan, sampai ya konsistensi ya teman-teman ya. Jadi ya di sini yang saya temukan itu adalah ya banyak gitu loh engineer itu yang membanggakan operasi O1 ya teman-teman ya. Tapi akhirnya tuh tidak menghitung loh, tidak menghitung berapa banyak nih mekanisme yang harus dibangun gitu ya teman-teman ya, agar ya satu angka tersebut itu bisa tetap dipercaya gitu loh. Jadi ya O1 itu bukan gratis sebenarnya ya. Tapi ya seringnya itu ya hanya apa ya? Hanya berarti biayanya itu dipindahkan gitu loh ke proses lain yang tadi saya udah singgung. Jadi ya engineer yang dia itu cuma bisa melihat kompleksitas gitu ya teman-teman ya dari sisi read tanpa dia itu ya menghitung konsekuensi rate-nya, yaitu tuh bukan sedang mengoptimalkan sistem tapi ya sedang menyembunyikan aja gitu loh. Menyembunyikan apa? Ya menyembunyikan tag date gitu ya teman-teman ya di balik respon yang cepat. Oke, selanjutnya gini teman-teman, ini sekali lagi menurut pengalaman yang pernah saya temui ya teman-teman ya. Jadi ketika aplikasi itu lambat, ya cukup banyak engineer yang langsung ngomong kayak misalnya itu udah tambahkan cache gitu kan, tambahkan indeks, terus juga ubah aja algoritmanya gitu ya. Padahal tuh seringnya ya belum tahu gitu loh bagian mana yang sebenarnya tuh bikin lambat gitu ya, root cause-nya belum ditemuin dulu gitu loh. Contohnya gini teman-teman, misalkan ada sebuah endpoint gitu ya, dia itu membutuhkan 2 detik misalkan. Nah, di dalamnya itu ada loop yang dia itu membutuhkan 5 milisecond misalnya seperti itu. Tapi ada panggilan ke layanan eksternal gitu ya, yang dia itu membutuhkan ya kira-kira misalnya itu 1,8 detik misalnya seperti itu. Nah, di sini akhirnya itu ada gini dalam kasus saya nih ya, si engineer-nya ini dia itu menghabiskan waktu 2 hari gitu loh. Buat apa ya? Buat mengubah si loop 5 milisecond-nya itu tadi gitu kan, supaya bisa jadi 1 milisecond gitu loh. Nah, ini nih problem. Kenapa? Karena gini, secara teknis ya loop-nya itu memang jadi 5 kali lebih cepat gitu kan. Tapi buat si usernya gitu ya, buat pengguna gitu ya teman-teman ya endpoint-nya kan tetap aja hampir 2 detik gitu loh. Itu masalahnya gitu ya. Nah, di sini saya punya diagram buat ilustrasi lagi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di sini yang saya ilustrasikan, berarti kan di sini engineer-nya itu gampangannya ya dia memang bisa menghemat 4 milisecond gitu ya teman-teman ya. Tapi dia akhirnya mengabaikan ya masalah sebesar 1,8 detik itu tadi gitu loh. Jadi ini tuh yang biasa disebut sebagai premature optimization gitu ya. Maksudnya apa? Jadi ya optimasinya itu dilakukan karena bagian itu tuh terlihat pintar kalau dikerjain gitu loh. Bukan karena ya itu tuh menjadi suatu bukti terjadinya bottleneck gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin hal yang sama itu tuh juga terjadi ya teman-teman ketika orang-orang tuh memuja binary search gitu misalnya. Itu juga sering kejadian. Jadi ya memang namanya binary search itu kan memang O log n gitu ya secara ya notasinya gitu kan. Tapi kan datanya itu tuh harus terurut lebih dahulu gitu loh. Itu yang jadi problem gitu kan. Jadi kalau misalkan datanya itu belum terurut ya teman-teman, ya ada gitu biaya lain ya buat mengurutkan dan mempertahankan urutannya gitu loh ya. Jadi ya dalam database ya teman-teman ya kita tuh kan biasanya mendapatkan manfaat serupa gitu ya dalam ya B-tree index gitu loh. Tapi kan indeks itu bisa juga akhirnya nggak selalu digunakan gitu sama si database. Kalau misalnya gini ya teman-teman ya, misalkan contoh ada 1 juta data transaksi gitu ya, yang dia itu berisi 950.000 datanya itu dengan status sukses misalnya seperti itu. Ya indeks pada kolom si status itu kan belum tentu membantu gitu loh. Ya database bisa aja dia tetap bakal ya memilih full table scan gitu kan ya, karena hampir seluruh datanya itu harus dibaca gitu kalau cuma ya indeks dengan 1 kolom itu.
Jadi orang yang hanya menghafal gitu ya teman-teman, itu tuh bakal berkata kayak misalnya, oh saya udah pakai indeks kok harusnya ini udah cepet gitu ya. Tapi engineer yang benar itu tuh bakal ngebuka execution plan dulu gitu loh di database ya teman-temannya, dan gitu ya mengukur dulu gitu loh apa nih yang benar-benar lagi terjadi gitu ya. Jadi ya teman-teman, urutan yang benar itu kan yang pertama ya ukur dulu gitu ya, baru habis itu ya temukan bottleneck-nya di mana, pahamin pertumbuhan datanya gitu ya, terus juga ya pilih trade off-nya nih apa gitu ya, sampai ya baru kita melakukan optimasi gitu ya teman-teman. Jadi baru dioptimalkan setelah semua itu dilakukan gitu loh. Jadi yang namanya Big O Notation itu tuh menjelaskan gimana biaya itu bertumbuh ya teman-teman ya. Tapi ya cuma pengukuran yang benar aja gitu yang akhirnya itu bisa menunjukkan bagian mana gitu loh yang dia itu benar-benar sedang membunuh sistemnya kita. Jadi kalau misalkan optimasi itu ya dilakukan tanpa misalnya tuh metrik gitu ya, terus tracing, profiler gitu ya, ataupun ya tadi ya execution plan gitu ya, itu tuh bukan engineering ya teman-teman, itu ya sekedar ya nebak-nebak aja dengan percaya diri yang tinggi gitu loh. Oke, dari semua yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, tentunya kita bisa tarik kesimpulan di mana ya masalahnya itu bukan karena Big O Notation tuh nggak diajarin gitu loh. Tapi ya seringnya ya Big O Notation itu diajarin buat dihafalin dan akhirnya tuh buat ya masuk ke soal ujian aja gitu ya. Jadi gini, biaya dan konsekuensinya itu yang ya jarang diajarkan atau paling tidak jarang dipelajari gitu ya teman-teman ya. Akhirnya ya orang tuh tahu gitu namanya O1 tuh lebih cepat daripada ON gitu kan, tapi nggak tahu biaya untuk mendapatkannya gitu loh. Dan juga kayak misalnya tuh orang tahu gitu kalau indeks itu mempercepat pencarian gitu kan, tapi dia nggak tahu kalau indeks itu juga punya ya negatifnya itu adalah memperlambat proses penulisan gitu kan. Atau misalkan ya tadi ya mereka tahu gitu loh kalau yang namanya binary search itu ya cepat gitu kan, tapi lupa kalau data itu harus diurutin dulu gitu ya. Jadi ya namanya software engineering ya teman-teman ya, itu tuh bukan perlombaan mencari notasi paling kecil gitu loh, bukan itu gitu loh. Software engineering itu ya gampangnya itu adalah sebuah kemampuan ya teman-teman ya, dimana itu tuh memahami biaya gitu kan, mengukur masalah gitu ya, sampai juga ya memilih trade off yang sanggup lah paling tidak kita pertanggungjawabkan gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ya pendidikan ataupun pembelajaran tuh hanya ya mengajarkan suatu simbol aja gitu ya, ya tetapi akhirnya tuh gagal gitu loh dalam ya mengajarkan konsekuensinya gitu kan. Ya di sini kita tidak sedang mencetak seorang software engineer gitu loh, tapi ya sekedar yang mencetak orang yang menghafal huruf O aja gitu loh dari Big O Notation. Jadi ya sekali lagi selamat datang di Realitas Teknologi. Oke, ini aja yang saya sampaikan di video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.